Gensi Podcast, generasi santuy memberi edukasi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan Gensi Podcast ya, kembali lagi kita di Gensi Podcast. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Warmah dari BEM Epkip sekaligus host pada kali ini, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih kawan-kawan. Yang bisa sangat menginspiratif banget ya bagi kita semua. Di samping saya udah ada Teh Yena. Halo Teh Yena. Halo. Apa kabar Teh Yena nih? Alhamdulillah baik. Boleh dong Teh Yena perkenalan dulu biar saling kenal gitu. Siap. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Yana Nurlia Dawiyah. Saya dari Pendidikan Matematika ya di Universitas Galuh. Aja ya, cukup. Dari mana Teh Yena? Saya dari Buniseri. Oh, Buniseri. Siap. Ya, dari Buniseri Cipaku. Mau tanya nih Teh, kira-kira bagaimana sih Teh perasaan Teh Yena saat pertama kali duduk di Gensi Podcast ini? Luar biasa ya, deg-degan. Bukan deg-degan sih, cuman ya deg-degan pasti ada ya. Cuman ya bawa enjoy aja. Kita di sini sharing-sharing aja kan. Iya. Kita diskusi di sini, kita berbagi pengalaman lah istilahnya kayak gitu. Ngobrol-ngobrol santuy. Yes, betul, ngobrol santuy. Ini nih Teh, kan temanya ya hari ini tuh mengenai step up mencintai diri sendiri nih Teh Yena. Bagaimana sih menurut pandangan Teh Yena step love itu? Iya. Kalau menurut saya sendiri ya, self love itu adalah dari katanya aja self love, mencintai diri sendiri gitu kan ya. Saya bisa kalau saya mengartikan self love ini adalah kita bisa mencintai diri kita sendiri sesuai dengan fitrahnya kita, kayak gitu. Wah, dalam banget ya Teh. Dalam banget. Ya, jadi kita mencintai diri kita sendiri sesuai dengan apa yang Allah kehendaki gitu kan, dengan apa yang pencipta kita kehendaki kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang mencintai diri kita sendiri, ya balik lagi ke fitrah kita diciptakan. Kita diciptakan oleh pencipta kita itu untuk apa gitu kan ya. Apakah hanya sekedar untuk bermain-main ataukah hanya sekedar jalan-jalan gitu kan ya, atau hanya sekedar menghabiskan uang atau mencari uang gitu kan ya, atau lebih daripada itu gitu. Itu sih kesana mungkin ya kalau saya tentang self love itu sendiri. Oh, berarti healing terbaik menurut Teh Yena itu kayak apa sih Teh? Healing terbaik. Healing terbaik ya. Kalau terkait healing terbaik ya, kalau saya sendiri ya mungkin ya. Kalau saya sendiri healingnya itu kayak gini. Saya jalan-jalan. Saya nggak menjauhi keramaian sih. Saya jalan-jalan. Nah, ketika jalan-jalan itu pasti saya menemukan sesuatu yang membuat saya itu tersadarkan dan lebih dekat kepada pencipta saya. Gitu. Kayak misalkan ketika saya dulu itu seringnya ketika healing itu ke Tasik ya. Ke Tasikmalaya. Kenapa saya memilih Tasikmalaya? Karena di Tasikmalaya itu suka banyak kayak pengamen gitu kan ya, terus banyak bapak-bapak yang dagang gitu kan ya, ditanggung itu Masya Allah gitu. Itu kayak wah gitu kan ya, kamu tuh kenapa sih gitu kan ya enggak bersyukur atas apa yang kamu miliki gitu kan ya, padahal gitu kan ya ketika kamu melihat orang lain gitu ya, melihat ke bawah gitu kan, ternyata masih banyak loh orang yang lebih lebih sengsara hidupnya gitu kan, atau mungkin lebih lebih parah lah daripada kita gitu kan. Dan kan kita gitu ya ngerasa apa sih saya gitu kan, saya mah cuman butiran debu misalkan gitu. Misalkan kayak gitu kan, apa tuh saya gitu ya, saya cuma butiran debu, saya itu cuman tuh gitunya ujung kuku napisan gitu kan, tak enak naonan gitu ya. Kadang kan ada gitu kan ya orang yang berpikiran seperti itu, tapi gitu kan ya kita balik lagi gitu kan, tadi kita sudah Allah ciptakan ya, sudah Allah ciptakan dengan potensinya masing-masing gitu kan. Ya mungkin kalau tadi ya sudah bincang-bincang sama Teh siapa? Teh Warmah Teh. Teh Warmah. Sama Teh Warmah gitu kan. Kalau Teh Warmah itu kan bagus gitu ya di bidang puisinya kayak gitu ya. Mungkin tidak juga. Iya jangan tidak juga. Itu ada potensi yang udah Allah titipkan ke Teh gitu. Jadi ya udah terima aja kayak gitu. Jadi kita nggak perlu merasa rendah diri, nggak perlu merasa rendah diri juga. Jadi ya udah sih kayak gitu. Dan healing yang terbaik itu adalah ketika kita bisa terkoneksi lagi hubungan kita dengan pencipta kita. Wah, Masya Allah ya, sangat menyentuh sekali bagi Kayak saya. gitu. Soalnya yang setahu saya itu healing itu
kita jalan-jalan nih, main terus jajan, itu adalah healing terbaik menurut saya. Ternyata itu salah sekali ya Teh, salah besar itu. Gini aja ya, kalau misalkan jalan-jalan gitu kan ke mall, kita belanja gitu kan ya, apapun itu yang kita inginkan kita ambil gitu kan, coba gitu ya, mungkin uangnya ada, tapi ketika kalian pulang ke rumah gitu ya, ketika Teteh misalnya pulang ke rumah, uang Teteh tiba-tiba udah habis aja. Itu kan gimana ya, apakah itu udah apakah itu termasuk healing gitu kan. Sebetulnya kita balik lagi juga, healing itu apa kayak gitu, itu yang sebetulnya harus ditanyakan gitu kan. Healing itu kan bukan berarti kita berpoya-poya kayak gitu, tapi memang healing itu adalah sifat menerima, kita menerima, kita memaafkan, nah itu healing kayak gitu. Masya Allah ya Teh. Boleh tahu dong bagaimana sih Teteh prosesnya bisa mulai mencintai diri sendiri? Oke, proses saya mencintai diri saya sendiri, awal mulanya itu saya saya nggak selalu insecure lah ya, istilahnya kalau zaman sekarang selalu selalu ngerasa diri itu rendah. Iya betul Teh. Bener, jujur ya, saya itu selalu ngerasa diri saya rendah. Bahkan saya ketika ngobrol kayak gini aja saya gak berani. Ngobrol berdua kayak gini aja saya itu paling anti dari dulu tuh. Wah Gitu. iya. Sampai akhirnya tuh ketika Allah takdirkan saya gitu kan ya, mondok gitu ya di pesantren. Dari sana saya menemukan jati diri saya gitu. Ternyata manusia itu gitu kan ya sudah Allah ciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya gitu kan ya. Jadi kenapa sih saya harus insecure gitu? Kenapa sih saya harus ngerasa rendah diri gitu kan ya? Padahal kan Allah udah nyiptain saya dalam bentuk sebaik-baiknya Allah gitu kan. Kalau misalkan di dalam Al-Quran sendiri kan, saya gak apa-apa kan saya bawa Al-Quran. Gak apa-apa. Ini berhubung suasana Ramadan juga. Iya, ini suasana Ramadan juga ya, gak apa-apa ya. Nah, Allah kan udah bilang gitu ya di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu ya. Dan Allah itu sudah menciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya gitu kan. Sebaik-baiknya di sini itu bukan berarti fisik kita yang lengkap gitu kan ya, atau kita yang pintar, cantik dan lain sebagainya, bukan gitu. Tapi memang Allah itu sudah memberikan kita potensinya masing-masing seperti tadi yang saya katakan. Baik, sangat luar biasa sekali ya Teh. Ternyata proses kita mencintai diri sendiri itu bukan menyendiri, akan tetapi kita juga harus bisa nih bersosialisasi dengan orang lain. Kayak gitu, dan intinya mengenal dulu pencipta kita. Menurut Teh Yana, penting gak sih mencintai diri sendiri? Penting banget. Kenapa gitu? Penting banget. Kenapa? Karena kalau misalkan kita gak mencintai diri kita sendiri, ya tadi kita akan ngerasa gak berharga. Kita itu gak ada apa-apanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita mencintai diri kita sendiri, ya otomatis kan kita harus menyadari bahwa diri kita itu berharga, gitu kan ya. Wah, seberharga apa gitu? Berharga banget gitu kan ya, berharga banget gitu kan. Bukan berarti di sini kita sombong ya, bukan berarti kita di sini sombong, tapi berharga di sini itu dalam artian kita lebih berharga dari masalah-masalah yang kita hadapi. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai kita ketika ada masalah gitu kan ya, kita merasa rendah diri gitu kan, kita ngerasa nggak mampu gitu kan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Tapi ketika ada masalah hadapi saja gitu. Hadapi saja, karena nggak ada masalah tanpa jalan keluarnya gitu. Karena kalau kata guru saya itu kayak gini, nggak ada pintu tanpa kunci gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi udahlah, hadapi aja. Berarti dari proses kita mencintai diri sendiri itu bagian dari kita menghargai diri kita sendiri berarti ya Teh? Kita menghargai diri kita sendiri, dan bukan hanya menghargai diri kita sendiri, tapi menghargai apa yang sudah Allah ciptakan gitu. Betul banget. Kayak gitu. Kira-kira ada nggak Teh perubahan yang dirasakan oleh Teteh sebelum dan setelah mencintai diri sendiri? Insya Allah banyak. Banyak banget gitu kan ya, banyak banget perubahan yang saya alami ketika saya tidak mencintai saya sendiri dan ketika saya mulai mencintai diri saya sendiri. Yang pertama, itu saya mulai berani yang namanya berbicara. Itu aja, karena dulu saya itu ansos banget ya, antisosial banget. Ngobrol berdua aja kayak gini tuh gak mau, takut gitu. Bahkan sama saudara sendiri aja takut gitu, apalagi kalau saudaranya itu jarang ketemu gitu, saking ansosnya saya kayak gitu. Nah itu jadi ketika saya mulai mencintai diri saya dari sana mulai percaya diri untuk berbicara sama orang lain gitu kan. Kenapa sih Teh dulu Teteh bisa jadi ansos gitu? Bisa itu ya. Kenapa? Karena
Dulu itu saya sering dibully. Saya tuh ketika masih kecil itu sering dibully. Kenapa? Karena saya itu sekolah itu beda dari orang lain. Orang lain sekolahnya itu dekat ya dari rumah, kalau saya itu jauh. Jadi saya dulu di sekolahinnya itu di SD Plus gitu kan ya, SD Plus sama bapak saya kayak gitu. Itu. Kemudian yang kedua, entah apa gitu kan yang terjadi gitu kan, mungkin itu kayak masalah dari orang tua cuman nular ke anak gitu. Jadi kayak nggak tahu sih, jadi kayak orang-orang tuh sering banget ngebully saya, sering kayak saya tuh sering dijauhin gitu sama teman-teman saya. Nah, makanya saya dulu itu nggak berani ngobrol sama orang kayak gitu. Dan alhamdulillahnya ketika saya mulai mengenal diri saya sendiri, saya mulai berani untuk berbicara gitu. Karena ketika saya di pondok gitu ya, ketika saya dulu di pondok itu mulai disemangatin lah gitu ya sama guru-guru gitu kan ya, bahwa kamu tuh ayo kamu bisa kok ngobrol di depan orang kayak gitu. Sampai dulu ketika saya disuruh ngisi kajian padahal cuma di depan 5 orang gitu kan, itu deg-degannya Masya Allah luar biasa sampai nangis dan gak jadi. Itu saya sampai berapa kali gagal gitu kan ya, untuk cuman buat buat ngisi kajian gitu kan ya di depan 5 orang, itu nggak jadi kayak gitu, saking mungkin saking karena traumanya gitu kan yang cuma alhamdulillah itu gitu kan. Ketika saya mulai sadar bahwa saya itu harus mencintai diri saya sendiri gitu kan ya, dan saya sadar bahwasanya Allah itu sudah menitipkan gitu kan ya potensi gitu yang terbaik untuk hambanya, ya udah gitu kan ya, saya dari sana mulai berani berbicara. Kemudian selain itu juga saya tuh tertarik gitu dengan kegiatan-kegiatan sosial yang tadinya antisosial, jadi jadi tertarik gitu sama kegiatan-kegiatan sosial. Kenapa? Karena ternyata dari sana saya bisa banyak belajar loh gitu, dari dari saya berbagi ke anak-anak kecil gitu kan, terus berbagi ke orang tua yang udah sepuh misalkan, yang udah sebatang kara gitu. Dari sana kayak saya jadi belajar gitu kan ya, Masya Allah gitu kan, nggak ada alasan kita untuk mengeluh gitu, nggak ada sama sekali. Oh, berarti kan Teteh sangat tertarik nih dengan kegiatan sosial. Nah, kira-kira kegiatan apa sih yang bisa membuat Teteh selalu semangat, dan kemudian kegiatan-kegiatan yang menyibukkan Teteh gitu untuk terus tidak ada kata mengeluh? Kalau kegiatan kalau kegiatan ya saya kegiatannya apapun itu yang penting bisa bermanfaat. Saya ke sana. Kalau sekarang itu berkegiatan di apa Teh? Kalau sekarang saya kegiatannya di LDKRM ya, kalau di kampus gitu. Kalau di luar kampus? Kalau di luar kampus saya ada di komunitas inspirasi malam. Kemudian saya juga aktif di aktivis Salman ITB juga kayak gitu. Aktif di masjidnya gitu kan. Itu sih. Ada sih beberapa banyak, tapi nggak mungkin dong saya sebutkan di sini semuanya. Nggak mungkin saya sebutkan di sini semuanya. Cuman saya senang aja gitu dengan ikut kegiatan-kegiatan positif, kemudian kegiatan organisasi, karena dari sana saya benar-benar bisa ngelatih skill saya gitu. Saya nggak tahu gitu kan ya, saya jujur ya, saya tuh kalau kuliah suka ngerasa hampa. Kenapa hampanya? Kenapa hampa? Karena saya sering ngerasa nggak tahu sih gitu kan ya, kayak jujur gitu kan. Kalau misalkan ya boleh saya jujur gitu kan ke teman-teman semua yang ada di sini. Banyak sekali, sangat terbuka. Kalau misalkan saya nggak aktif organisasi, nggak tahu deh apakah saya mau bertahan atau enggak gitu kan ya di kampus kayak gitu. Kenapa sampai merasa nggak bisa bertahan gitu Teh? Gitu karena mungkin yang pertama belum tidak sesuai dengan minatnya mungkin ya awalnya kayak gitu. Terus tapi ada sih hal baiknya gitu kan, dari sana saya bisa belajar, bisa ngabdi juga gitu ke ke sekolah saya yang dulu kayak gitu. Berarti sekarang Teteh mengabdi ya? Sedang mengabdi kepada sekolah? Ya bisa dikatakan juga. Belajar. Boleh dong Teh bagi tipsnya ini, bagaimana sih cara Teteh bisa mengenal diri sendiri, kemudian tahapan-tahapan menerima diri sendiri itu sendiri. Bisa di-share gitu, apakah ada langkah-langkahnya ataukah caranya gitu? Bisa di-share ke teman-teman. Oke. Kalau misalkan langkah-langkahnya ya, yang pertama balik lagi tadi, kita harus mengetahui dulu fitrahnya manusia diciptakan. Gitu kan, bahwasannya manusia itu diciptakan untuk mengabdi, teman-teman, untuk beribadah gitu kan ya. Untuk beribadah kayak gitu, mengabdi kepada
Tuhannya gitu kan ya, mengabdi kepada penciptanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya langkah ya tadi itu langkahnya gitu kan ya, teman-teman untuk bisa self healing gitu kan, self love gitu. Coba kalian evaluasi diri setiap harinya. Evaluasi diri setiap harinya itu kayak gimana? Apa aja yang udah kalian lakukan selama 24 jam itu gitu. Dari pagi sampai kalian mau tidur atau ya, kalian udah ngelakuin apa aja. Nah, itu dicatat gitu kan ya, dicatat atau di WA gitu kan ya, saya udah ngelakuin apa aja itu ditulis. Nah, dari sana kalau misalkan ada hal yang perlu dibenahi, ya kita benahi kayak gitu. Itu. Kemudian yang ketiga, jangan sampai teman-teman ingin self love tapi malah menjauhi orang lain. Itu hal yang salah ya Teh. Bukan salah ya, cuman agak keliru mungkin ya, agak keliru. Salah banget juga enggak sih gitu, cuman agak keliru aja. Kenapa? Karena ketika saya berbicara juga ya dengan Teh Nopi gitu ya, beliau itu adalah seorang psikolog gitu kan. Nah, katanya itu kalau misalkan kita mau self love ya jangan menghindar dari orang lain. Kenapa? Karena kita itu butuh support system gitu. Mau tidak mau kita itu butuh support system gitu kan ya, untuk bangkit, untuk lebih mengenal diri sendiri, untuk lebih mencintai diri sendiri gitu kan ya, itu butuh support system gitu. Butuh teman gitu kan ya, butuh orang lain ya pastinya. Gitu kan ya, kita harus bisa memilih siapa nih orang yang kita ajak ngobrol tentang hal ini gitu kan ya. Misalkan kita ngerasa rendah diri dan lain sebagainya, siapa nih yang bisa memotivasi kita, itu juga harus dipilih gitu kan ya. Bukan berarti kita benar-benar ngeblok banget gitu kan ya, nggak usah komunikasi sama yang namanya manusia gitu. Bukan berarti kayak gitu kan ya. Dan bukan berarti juga kita menceritakan semuanya kepada setiap orang, bukan gitu. Tapi memang kita menceritakannya kepada orang-orang tertentu saja yang benar-benar bisa menjadi support system kita supaya kita itu lebih mencintai diri kita sendiri. Betul banget tuh Teh. Kayak gitu. Terus nih ada pertanyaan dari di IG nih, ada dari Dipa_AAF. Pertanyaannya nih gini, gimana ya Teh caranya biar konsisten sama apa yang sedang kita kerjain saat ini? Ya, konsisten itu emang bener ya, susah banget gitu kan. Awal mula kita melakukan sesuatu itu susah, tapi ada yang susah banget ya konsistennya gitu kan ya. Kadang pas awal mulanya kita benar-benar berkomitmen gitu, ya pokoknya kita harus gitu kan, misalkan berbagi kebaikan setiap harinya minimal sehari sekali. Tapi lama-kelamaan gitu kan ya, nggak ada kayak gitu. Itu balik lagi komitmen diri kita sendiri, dan balik lagi kepada tujuan kita melakukan sesuatu itu gitu. Jadikanlah tujuan itu benar-benar alasan terkuat kalian gitu kan yang melakukan itu gitu kan ya, supaya apa, supaya kalian itu bisa berkomitmen dengan lebih serius lah istilahnya kayak gitu. Dan apa ya, oh iya, terkait dengan tujuan gitu kan ya tadi, itu pastikan orientasikan pada sesuatu yang memang apa ya, membuat diri kita itu lebih semangat dan tidak akan mengeluh akhirnya gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan bukan kepada Allah gitu kan ya. Jujur kalau misalkan saya sendiri pun gitu kan nggak bakalan kuat tuh yang namanya di organisasi sampai sekarang kita tingkat 4 masih menggeluat di organisasi kalau misalkan tujuan saya bukan ke sana gitu. Kalau apa ya, saya tujuannya udah ke sana aja, sering loh teman-teman ngerasain kayak udah deh saya berhenti, udah deh saya nyerah, udah deh saya capek, saya pengen break, pokoknya saya pengen ngehindar dari organisasi, pokoknya pengen gitu. Saya juga sama kayak gitu, cuman ya ketika saya kayak gitu saya ngelakuin yang namanya deep talk gitu kan. Jadi kayak berbicara dengan diri sendiri. Kamu tuh ngelakuin itu tuh awalnya buat apa sih? Kalau misalkan memang betul kamu melakukannya itu adalah supaya bisa bermanfaat buat yang lain gitu kan ya. Apa alasan kamu sehingga kamu harus berhenti komitmen dengan hal itu kayak gitu. Jadi coba ya ajak bicara gitu kan ya diri sendiri gitu kan ya, karena diri sendiri juga harus diperhatiin ya. Diri sendiri juga harus diperhatiin. Kalau saya itu ada di WA itu khusus catatan saya gitu kan. Catatan saya kayak ini, kalau misalkan saya lagi capek gitu kan ya, kayak saya lagi bingung atau saya lagi ngerasa apapun itu gitu kan ya, saya langsung nanya gitu kan ya, kayak WA-an gitu.
Hai apa kabar, nanya ke diri sendiri gitu, hai apa kabar, semoga kamu baik-baik aja ya, kamu harus baik-baik aja, aku tahu kok kamu capek, aku tahu kamu lelah, aku tahu kamu sibuk gitu kan ya, aku tahu amanah kamu banyak saat ini gitu ya, tapi coba deh gitu kan ya, kamu pikirin lagi gitu kan ya, kenapa kamu melakukan itu gitu kan ya, dan hal apa yang bisa membuatmu bertahan di sana kayak gitu. Jadi benar-benar apa ya, ngajak bicara sama diri kita gitu, jangan sampai kita diem aja. Maksudnya nggak ngajak bicara diri kita tuh, jangan juga kayak gitu, tapi coba ajak komunikasi gitu kan ya diri kita sendiri tuh, supaya kita belajar menerima gitu, karena ya tahapan tadi gitu ya tentang self love itu sendiri ya, kita menerima atas apa yang terjadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi gitu ya, saya bilang di organisasi karena ini juga organisasi kan. Jadi misalkan kita capek di organisasi, ya kita terima dulu, kita sadari dulu bahwa kita memang capek. Jangan bilang enggak kok saya nggak capek gitu kan ya, enggak kok saya nggak pusing gitu. Jangan kayak gitu, jangan malah ngeblok bahwasanya kamu itu nggak capek, kamu itu nggak pusing, kamu itu nggak apa-apa. Jangan, pokoknya jangan emosi itu jangan kita abaikan, jangan kita tolak juga. Tapi coba kita sadar dulu gitu, kayaknya sadar dulu, oh iya saya capek, oh iya saya bosen misalkan kayak gitu, oh iya saya pusing kayak gitu. Nah dari sana mulai ke proses penerimaan, kita menerima ya udah sih gitu kan ya, karena kamu ini adalah pilihan kamu masuk organisasi dan itu adalah konsekuensinya dan kamu harus menerima. Betul mau banget. Tidak mau ya kamu harus menerima hal itu gitu ya. Akhirnya udah, kalau misalkan kita udah menerima, coba ajak lagi terus ngobrol diri kita sampai akhirnya kita bertemu akar masalahnya dan kita bisa lebih mencintai diri kita sendiri akhirnya kayak gitu. Dan oh iya, gak ada alasan buat saya nyerah. Kadang yang bikin salah itu kita malah sibuk merhatiin diri orang lain. Yes. Benar gak? Iya, jadi emang sih kadang kita terlalu fokus sama punyanya orang lain daripada fokus sama punyanya kita sendiri. Betul kan ya. Jadi kadang kita melihat, aduh kok eta budak gitu kan ya bisa gitu kan ya ngobrol kos gitu di harapan batur bisa kayak gitu ya. Aduh saya pakai bahasa Sunda nggak apa-apa ya, campur-campur nanti diterjemahin. Oke, siap. Kok orang lain bisa gitu kan ya, kok orang lain cantik gitu kan ya, kok badannya tinggi ya gitu kan ya, kalau cewek biasanya gitu ya. Kok badannya tinggi, kulitnya putih gitu kan ya, terus hidungnya mancung banget kayak gitu kan ya, belum lagi matanya gitu kan ya, itu kan biasanya kayak gitu. Kita selalu fokus sama apa yang dimiliki orang lain dan kita lupa sama diri kita sendiri, dan itulah yang menyebabkan kita tidak mencintai diri kita sendiri. Jadi jangan terlalu sibuk melihat apa yang orang lain punya, tapi coba lihat apa yang kita punya dan apa kontribusi apa yang bisa kita lakukan dari apa yang kita punya gitu. Betul banget tuh. Itu saya biasa sering merasa kenapa sih orang lain kayak gini aku enggak gitu. Ternyata itu adalah harusnya kita bertanya gitu ya pada diri sendiri, apa sih potensi kita dan kita kedepannya harus apa gitu. Nah ini ada satu pertanyaan lagi nih Teh dari Dina_211. Pertanyaannya, pernah gak sih Teh berada di posisi sangat lelah, kemudian ada panjangannya Teh, terus apa yang Teh lakukan ketika saya lelah? Ketika saya lelah, yang saya lakukan yang pertama adalah istirahat lah. Kalau istirahat ya teman-teman, jangan dipaksain. Please jangan dipaksain. Kalau memang benar-benar kalian udah capek, istirahatkan aja sebentar. Tapi istirahatnya jangan lama ya. Kalau lama nanti kita lupa arah jalan pulang gitu kan ya. Aku tanpa butiran debu nantinya kayak gitu. Jadi istirahatlah dulu teman-teman. Ya kalau misalkan memang capek, kalau misalkan lelah, istirahatkan dulu gitu ya. Berapa? Kalau misalkan saya nggak terlalu lama sih. Misal kalau saya tuh dari zuhur sampai asar misalkan gitu ya. Atau misalkan 1 jam juga itu udah cukup sih kalau saya gitu kan. Saya suka istirahat dulu. Istirahatnya ngapain? Ya itu tadi, saya nanya sama diri saya sendiri, sebenarnya kamu tuh ngapain sih gitu kan ya, kamu tuh ngelakuin hal itu tuh buat apa gitu. Apakah ada impactnya gitu kan ya buat orang lain, buat negara. Aduh.
ya betul ini nggak ramah gitu kan. Minimal buat diri sendiri gitu kan, itu apakah ada dampaknya atau enggak kayak gitu. Kalau misalkan memang ada impactnya gitu kan ya udah jalanin aja. Kalau misalkan kamu lelah udah istirahat aja dulu gitu. Dan yang saya suka lakukan ya, karena yang ditanyakan yang saya lakukan, saya tuh suka tilawah ya teman-teman. Karena jujur kalau misalkan kita umat muslim gitu kan ya, satu-satunya obat gitu kan ya yang bisa menenangkan hati kita itu adalah Al-Quran. Betul banget. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk hidup kita, apapun gitu kan ya, masalah kita semuanya sudah ada di dalam Al-Quran gitu. Makanya kalau misalkan ketika saya mulai belajar Al-Quran, mulai belajar mengenal huruf-hurufnya, kemudian mulai belajar belajar untuk mentadaburi, lebih dari menerjemahkan, tapi kalau mentadaburi itu kita membaca ayatnya, tetapi memang kita memaknainya dengan kehidupan kita sendiri kayak gitu. Nah itu yang sering saya lakukan gitu. Jadi kayak saya baca Al-Quran gitu kan ya, dan saya minta petunjuk sama Allah gitu ya, supaya saya itu dikuatkan gitu kan, karena ya sejatinya kekuatan itu datangnya dari Allah gitu kan ya. Kalau misalkan kalau saya katakan saya tanpa Allah tuh benar-benar gak ada apa-apanya sih gitu. Karena apapun yang saya bisa lakukan, termasuk saya kesini pun itu semua atas izin Allah gitu. Walaupun sebelumnya gitu ya, sebelum saya kesini pada udah dipersiapkan, ternyata ada tragedi ini itu dan lain sebagainya, tapi karena memang Allah sudah takdirkan kesini, ya udah saya masih bisa kesini kayak gitu. Jadi dan tentunya membagi inspirasi untuk kita semua. Iya, kita belajar aja di sini bareng-bareng. Teh, satu lagi, penyemangat terbaik menurut Teteh itu apa sih? Penyemangat terbaik satu, pencipta saya. Luar biasa sekali ya. Jujur ya, gak ada penyemangat yang full 24 jam, dan gak ada penyemangat yang benar-benar bisa mendengarkan keluh kesah kita selama 24 jam kecuali Allah. Betul Bang. Gitu. Itu benar-benar penyemangat saya sih selama ini gitu ya. Selama saya menjalani kehidupan, saya selalu menjadikan Allah itu penyemangat saya gitu. Makanya tadi gitu kan ya, kalau di awal tujuan saya ngelakuin itu apa sih gitu. Kalau misalnya memang betul untuk Allah, kenapa sih kamu harus nyerah? Kenapa sih kamu harus ngeluh gitu? Kalau misalkan kalau misalkan biasanya ya, kalau misalkan di anak-anak LDK nih gitu kan ya, itu kan kalau LDK tuh biasanya sering disangkut-pautkan dengan dakwah lah istilahnya kayak gitu. Dan mungkin orang-orang mikirnya dakwah itu kita ngobrol di mimbar mungkin ya. Iya, terus betul, Teh. Menurut pandangan saya juga begitu. ngisi seminar gitu kan ya, banyakan gitu ya. Tapi dakwah itu bukan seperti itu gitu kan ya. Dakwah itu bukan seperti itu, tapi dengan misalkan Teh Warmah, ya Allah, aku mah ingatnya Marwah. Warmah ya. Iya, Warmah, tidak ya, sering banget dipanggil Marwah sama orang lain. Oke. Jadi saya nggak salah banget ya. Teh Warmah gitu kan. Nah, Teh Warmah misalkan gitu kan ngajak teman-teman yang di BEM misalkan buat sholat, nah itu juga termasuk dakwah. Wah, luar biasa. Itu juga termasuk dakwah, itu termasuk juga kebaikan gitu, itu termasuk juga kebaikan. Jadi ya udah sih gitu kan ya, lakukan aja gitu kan. Biasanya kan kalau misalkan orang yang dakwah itu biasanya banyak katanya ya, banyak banget problematikanya gitu ya, banyak banget permasalahannya, tapi ya udah sih nikmatin aja kayak gitu. Tapi saya juga yakin gitu ya, teman-teman di organisasi juga niatnya ya untuk berdakwah gitu. Kenapa? Karena ya kalian itu bermanfaat loh buat yang lainnya gitu. Bermanfaat buat yang lainnya, terus kalian juga ya dengan adanya forum ini pun gitu kan ya, orang lain bisa tahu gitu kan ya, tahu suatu ilmu. Misalkan kalau kemarin ya saya lihat itu yang Esa sama Teh siapa gitu kan ya, tentang silat, tentang olahraga gitu kan, itu kan memberikan informasi dan itu adalah kebermanfaatan, dan itu juga dakwah teman-teman ya. Masya Allah tuh keren ya. Makanya tadi saya bilang wah keren ya anak-anak FKIP sekarang gitu ya, BEM FKIP udah mulai gerak gitu kan ya. Biasanya kan keren loh sekarang gitu. Kayaknya saya benar-benar bangga banget sih dengan BEM yang sekarang. Semoga bisa tetap dipertahankan ya. Amin, semoga. Berarti ternyata dakwah itu sesederhana itu ya? Sesederhana itu. Jadi kadang orang yang memang membesarkan, tapi ternyata dakwah itu sesederhana itu. Nah nih Teh, untuk plan kedepannya setelah lulus kuliah, Teteh mau kemana dan mau ngapain? Aduh, jangan tanya itu, justru saya bingung. Nggak bingung ya. Saya rencananya mau S2, teman-teman mohon doanya ya. Semoga mohon doanya gitu kan ya. terlaksana, Teh. Amin.
Saya rencananya mau S2 gitu kan ya, saya mau S2 pengennya di Turki, mohon doanya ya. Luar biasa sekali. Mohon doanya, saya gak nemu-nemu sih pengen ke luar negeri gitu kan. Kenapa sih tapi luar negeri? Karena saya rasa ketika saya belajar di luar negeri, saya bisa lebih belajar tentang Indonesia itu secara umum gitu kan ya. Jadi saya bisa melihat nih pandangan orang lain tentang Indonesia itu kayak gimana. Karena jujur ya, saya itu punya cita-cita itu benar-benar membangun Indonesia tuh benar gitu, kayak pengen banget membangun Indonesia, nggak mau loh Indonesia tuh terus kayak gini gitu kan ya, BBM naik lagi apa-apa susah, padahal Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya raya gitu. Betul kan ya banget. Negara yang sangat kaya raya gitu kan, dan saya kayak pengen gitu kan ya tahu juga gitu kan ya orang lain tuh berpandangan tentang Indonesia tuh kayak gimana kayak gitu. Cuman ya wallahu alam kan ya teman-teman, kita kedepannya seperti apa gitu ya, kita cuman bisa berencana, selebihnya Allah yang menentukan gitu. Cuman kalau misalkan ditanya rencana saya kedepannya ya itu gitu. Tapi kalau misalkan S2 nggak diterima kayak gimana? Ya kalau misalkan S2 nggak keterima atau misalkan saya nggak dapat izin dari orang tua gitu kan ya, karena memang sudah nggak dapat izin sih. Sebetulnya saya nggak diizinin sama orang tua buat S2, termasuk dulu ketika saya kuliah pun mau S1 saya nggak diizinin. Kenapa gak diizinin? Karena jujur ya, saya terlahir dari keluarga yang mungkin bisa dikatakan menengah bawah. Bapak saya cuman kerjanya itu bukan cuman ya alhamdulillah gitu kan masih bisa kerja, ya kuli bangunan gitu kan ya, buruh bangunan aja gitu kan. Dan adik saya itu 3 cowok gitu kan, dan sekarang semuanya sekolah, 1 SMA, 1 SMP, 1 SD gitu. Jadi kayak mungkin orang tua saya tuh mikir gitu ya peperihan gitu kan ya, untuk nepikeun ke SMA adina piraku gitu kan ya, mungkin awalnya kayak gitu. Cuman ya saya terus ngebujuk gitu kan ya ke orang tua, saya pengen S1 gitu kan ya, sampai akhirnya tuh nggak tahu dapat hidayah dari mana ya, Masya Allah, Allah yang maha membolak-balikan hati tuh ya teman-teman. Tiba-tiba bapak saya bilang kayak gini, Yen, kuliah bener? Nyalah hoyong gitu kan, excited banget lah saya pada saat itu gitu kan ya, ketika ditanya hal itu sama bapak saya. Kalau misalkan mau kuliah, sok, tapi kudu serius, kudu bener, kudu manfaat ilmunya. Itu gitu, itu yang dititipin sama bapak saya. Dan sampai itu dari sana ya, tapi syaratnya ya cenah ulah keluar di Ciamis. Jadi ternyata saya tuh gak boleh jauh-jauh dari Ciamis. Sebenarnya saya nggak boleh apa ya, nggak boleh kayak mungkin karena anak cewek satu-satunya ya, anak perempuan satu-satunya, jadi jangan jauh-jauh lah dari orang tua kayak gitu mungkin ya. Jadi sok boleh ke Unigal katanya tuh. Saya mikir Unigal kan biayanya mahal. Saya mikirnya kayak gitu kan, karena ya bagi saya mahal lah gitu kan ya, bagi saya tuh mahal gitu. Akhirnya tuh, tapi Pak kan mahal, kayak bilang kayak gitu kan. Terus kata bapak tuh, insya Allah rezeki mah aya gitu kan. Pasti rezeki mah aya, apalagi niatna nuntut ilmu gitu kan ya, istilah nama gitu, eta memang geus diwajibkeun gitu kan ya, nuntut ilmu mah, jadi pasti bakalan aya rezeki. Nah, sampai dari sana alhamdulillah saya bisa di sini gitu. Dan makanya saya juga walaupun mungkin sekarang saya nggak dapat izin, belum dapat izin dari orang tua saya buat S2 ya, tapi mudah-mudahan gitu ya. Sekarang kan sore hari ya, bulan Ramadan juga, insyaallah mudah-mudahan gitu kan. Jadi diijabah sama Allah ya, mudah-mudahan nanti bisa S2 gitu. Walaupun nggak tahu ya kedepannya apa dulu, nikah dulu kah gitu kan, yang nggak tahu juga gitu kan, atau mungkin kerja dulu juga nggak tahu gitu. Cuman kalau rencana mah S2 dulu. Luar biasa sekali. Pasti ya kalau misalnya kita ada kemauan, ada keinginan, pasti ada jalan. Selalu apa ya? Saya selalu ingat, banyak jalan menuju Roma katanya tuh. Jadi nggak usah bingung gitu kan. Yang penting mah kita niatnya benar gitu kan ya, kita punya tekad yang kuat. Ayo gitu kan, bismillah, tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Udah, kita serahin semuanya sama Allah dan kita ikhtiar totalitas di sini gitu. Apa-apa yang bisa kita ikhtiarkan. Semoga terlaksana ya teh cita-citanya. Tidak ada yang tidak mungkin ya Allah. Iya betul, tidak ada yang tidak mungkin. Nih teh pesan-pesan buat mahasiswa FKIP atau yang menonton video ini nih, apa sih teh? Ya. Untuk bisa melakukan hal-hal yang tetap semangat tentunya. Ya. Mungkin pesan ya buat teman-teman semua mahasiswa Unigal khususnya nih, kalian jangan pernah jangan pernah merasa kecil gitu kan ya, karena setiap manusia sudah Allah ciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Dan kalau mimpi itu teman-teman, jangan ulah asa-asa lahnya, cek Sunda nama gitu, ulah asa-asa kalau mimpi itu gitu. Bermimpilah yang besar, selagi mimpi itu gratis, belum kena pajak, belum harus punya BPJS gitu kan ya. Udah, kalian bermimpi aja setingginya gitu kan. Kan ada ya kata-kata yang bilang, bermimpilah setinggi langit, setidaknya kalau misalkan kamu terjatuh di atas awan-awan atau di atas bintang-bintang. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ayo kita bermimpi aja setinggi-tingginya gitu kan ya, bermimpi setinggi-tingginya. Cuman satu hal,
ketika kita bermimpi tinggi, kita harus ingat bahwasanya segala sesuatu itu sudah Allah tentukan gitu. Supaya apa? Supaya nanti gitu kan ketika mimpi itu tidak kita capai gitu kan, kita mungkin mencapainya yang harusnya kita mencapai 10 tapi kita mencapainya itu cuma 7 misalkan ya. Kita bisa lebih legowo menerima kayak gitu, enggak sampai depresi. Luar biasa sekali. Kayak gitu sih, itu aja yang mungkin teman-teman nitip gitu kan. Dan cintailah diri kalian sendiri karena kalian itu berharga dan lebih berharga dari masalah-masalah yang kalian hadapi saat ini. Itu aja mungkin pesannya dari saya. Sangat memotivasi sekali ya teman-teman untuk bahwa setiap hari kita tidak boleh menyerah, tidak boleh mengeluh ya teh. Bukan tidak boleh sih, sok aja gitu ya. Boleh saja. Kalau mau sok aja gitu, tapi jangan pernah berhenti untuk berjuang. Sebelum ditutup nih teh, boleh dong kita tagline dulu nih teh. Saat saya bilang Gensi Podcast, generasi santuy memberi edukasi. Jadi di belakangnya ada tanda tanya teh. Oke, siap. Siap? Gensi Podcast, generasi santuy memberi edukasi. Terima kasih teman-teman sudah setia menyaksikan Gensi Podcast pada kali ini. Selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa dan tetap semangat kepada teman-teman untuk tidak mengeluh setiap hari. Boleh saja mengeluh asal secukupnya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya dari saya Warmah dan Saya Yana Nurriadawiyah. jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gensi Podcast, generasi santuy memberi edukasi.